Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Para romo, suster, frater, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat datang kepada dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, perayaan yang istimewa, khususnya karena kita merayakan pesta 25 tahun imamat Romo Ferdinandus Meo Mupu. Profisiat untuk penghayatan imamat selama 25 tahun. Selamat datang khususnya kepada keluarga Romo Ferdi Meo, yang tadi saya sempat bertemu adiknya kandung dari Jakarta, dan tentu keluarga-keluarga yang lain. Tentu saja paling tidak sejak 25 tahun yang lalu tidak mungkin merayakan pesta Romo Ferdi tanpa sahabat karibnya Romo Andreas Naraama Lemoro yang juga merayakan 25 tahun. Mereka saling mengundang satu sama lain. Selamat datang khususnya juga untuk keluarga dari Romo Andreas Naraama Lemoro. Marilah kita mempersiapkan diri untuk perayaan suci ini dengan mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami, hanya oleh rahmat-Mu yang berlimpah hari ini Engkau menghendaki kami merayakan ulang tahun imamat yang ke-25 hamba-Mu Romo Ferdinandus Meombupu dan Romo Andreas Naraama Lomoro. Bantulah hamba-hamba-Mu ini agar dengan bimbingan-Mu dalam segala hal mereka dapat menunaikan tugas sebagai imam dengan pantas dan memimpin umat yang Engkau percayakan kepadanya dengan perkataan dan teladan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah,
katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Tidak ada seorang pun
yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Para romo, suster, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat sore. Kita bergembira, bersukacita, turut mengucapkan selamat kepada dua imam kita yang kita kasihi, Romo Ferdi Meo dan Romo Andre Naamalumoro. Ketika mempersiapkan homili ini dan mencoba merenungkan bacaan-bacaan pada sore hari ini, bacaan pertama dipilih mereka sendiri dari moto imamnya, bacaan Injil dari bacaan hari ini. Saya memang kali ini pertama-tama lebih konsentrasi pada Romo Ferdi Meo dulu, karena Romo Andre sudah minggu lalu di Belinyu. Tapi nanti ada juga. Kalau membaca bacaan-bacaan hari ini, plus saya baca juga refleksi Romo Ferdi Meo yang di-sharekan dalam rekoleksi para imam tentang panggilan imamatnya, saya memutuskan untuk membagi renungan ini ke dalam 3 bagian. Sesuai dengan tahun kita di Keuskupan ini, tahun spiritualitas, kemuritan, dan hamba Allah. Bagian pertama saya beri judul Ferdinandus Meo, hamba Tuhan. Bagian kedua, Ferdinandus Meo, murid dan hamba Allah. Bagian ketiga, Ferdi Meo dan Andreas Lemoro, murid dan hamba Tuhan yang sama-sama elastis.
Nanti saya jelaskan elastis maksudnya apa. Kalau membaca bacaan pertama, maka kalau kita memperhatikan kosa-kosa kata yang ada digunakan dalam bacaan pertama, saya langsung berpikir ke hamba Tuhan, hamba Allah. Jadi Romo Ferdi sebagai hamba Allah. Demikian juga dalam refleksinya. Ungkapan seperti misalnya, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ini kan bahasa-bahasa hamba yang menganggap panggilan ini memang datang terutama sebagai kemurahan Allah. Dan juga mengatakan bahwa kami telah menerima pelayanan. Jadi panggilan sebagai imamat dihayati sebagai pelayanan. Memang spiritualitas hamba Allah sudah merasuk dalam diri Romo Ferdinandus Meo. Kemudian dikatakan juga yang menjadi moto imamat, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ini juga ungkapan-ungkapan hamba ya, memandang diri sebagai seperti tanah liat. Mirip nggak Romo Meo dengan tanah liat ya? Ungkapan kerendahan hati, ungkapan hamba ya. Demikian juga dikatakan bahwa sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Ungkapan seorang hamba juga ya, bahwa terang yang ada dalam hati kita itu berasal dari Allah, bukan dari Ibu kita Kartini. Dari dalam gelap akan terbit terang. Dan bahkan secara eksplisit Paulus tadi mengatakan tentang hamba itu, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi Paulus menyebut dirinya sendiri sebagai hamba. Bagian pertama, Romo Ferdi menghayati dirinya sebagai hamba. Hal itu juga dikatakan dalam refleksinya yang dibagikan kepada para imam, karena dalam refleksi itu sekali lagi beliau mengutip dari kitab Nabi Yeremia yang juga memandang diri sebagai tanah liat. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Tadi bejana tanah liat, sekarang tanah liat lagi. Memang mirip tanah liat atau ungkapan hamba dan kerendahan hati. Demikian juga pada akhir refleksinya muncul lagi semangat hamba itu. Beliau menulis, Gereja Katolik ada dan terus berlangsung. Keberadaan saya adalah satu titik kecil. Nah, ini bahasa hamba ya. Satu titik kecil dari perjalanan ziarah gereja itu. Lalu ada bahasa Latinnya ya. Parva et pulcra est kah, atau sebaliknya, bagaimana kalau sudah kecil tidak beres lagi, katanya begitu ya. Bahasa-bahasa hamba. Parva et pulcra, bahasa Latinnya. Small is beautiful, kecil dan indah. Orang hamba itu selalu memandang diri kecil dan indah. Hanya saya agak heran juga kok dipakai kata parva ya. Ini agak feminin ya, parva itu ya. Apa Romo Meo agak feminin ya? Kalau maskulin ya parvus ya. Tapi pokoknya maksudnya ungkapan hamba itulah kecil, parva et pulcra. Mudah-mudahan Romeo bersukacita sebagai imam Pangkal Pinang menghayati imamatnya sebagai hamba. Bagian kedua berkaitan dengan Injil Yohanes, Romeo sebagai murid
Itu juga spiritualitas keuskupan kita. Ungkapan-ungkapan dalam bacaan Injil kiranya bisa terkait dengan jati diri sebagai murid. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Murid, tentu saja murid di sebuah sekolah yang istimewa, karena gurunya di sini adalah Allah Bapa sendiri. Pengajaran dari Bapa. Sekolah ini juga sekolah yang istimewa, karena ini bukan kampanye ya, tapi di sekolah itu rupanya dibagikan juga makanan gratis. Akulah roti hidup, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Aku akan memberikan dagingku yang akan kuberikan untuk dunia. Di sekolah itu sebagai murid, Romo Ferdi Meo mendapatkan anugerah besar, yaitu roti hidup yang tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Memang murid di sekolah ini istimewa juga, karena murid di sekolah di mana Yesus adalah gurunya adalah murid yang tidak akan pernah lulus. Murid di mana gurunya adalah Yesus akan selalu tetap murid, tidak pernah akan bisa menjadi guru. Murid di sekolah ini adalah murid yang justru akan selalu makin dekat dengan gurunya, bersatu dengan gurunya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dalam refleksinya, Romo Meo juga menegaskan aspek ini, persatuan dengan Kristus sebagai murid yang adalah roti hidup yang memberikan hidup kekal. Dalam refleksinya beliau mengutip Injil Markus, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil. Komentar beliau, ini tahapan yang penting. Dipanggil untuk pertama-tama berada bersama Yesus dahulu, barulah sesudah itu pengalaman berada bersama itu kemudian diutus. Seberapa dalam kita mengenal Yesus menentukan juga isi pewartaan dan perutusan kita. Berpusat pada Kristus, dekat dengan Kristus adalah ciri seorang murid Tuhan. Bagian ketiga, Romo Meo dan Romo Andre, murid dan hamba Tuhan yang sama-sama elastis. Elastis ini muncul waktu refleksi atau rekoleksi kami di Kevikepan Selatan yang diberikan oleh Romo Pankras, yang menguraikan spiritualitas murid dan hamba Allah ini. Salah satu cirinya itu elastis. Elastis maksudnya di sini bersedia untuk diutus kemana saja. Itu maksudnya elastis. Makanya dipakai istilah elastis. Romo Andre dalam sharingnya di Selatan kemarin, saya mengatakan elastis. Misalnya karena beliau sharing waktu setelah tabisan imam, diberi kesempatan libur 3 bulan oleh Monsinyur Hilarius pada waktu itu ke kampung. 3 bulan. Tapi baru sebulan ditelepon, dipanggil pulang karena paroki Sungai Liat kosong. Dia harus mengisi paroki Sungai Liat di mana ada topper yang sekarang Romo Fikepnya, Romo Justin. Karena Romo Andre ini elastis, maka meskipun belum 3 bulan, beliau bersedia kembali untuk menjalankan tugas di paroki Sungai Liat. Itu konsekuensi dari spiritualitas murid dan hamba Allah yang dihayati. Demikian juga beliau juga sharing kemarin, pada waktu saya berbincang-bincang dengan beliau tentang kemungkinan pindah dari Puri Sadana, di mana beliau sudah 12 tahun, untuk ke paroki Belinyu. Beliau langsung mengatakan, Bapak Uskup, saya siap diutus kemanapun juga.
Meskipun sebenarnya lebih senang di hutan, dia bilang ya, 12 tahun di Puru. Tapi saya elastis. Tentu waktu itu tidak dipakai kata elastis, tapi mau taat. Romo Meo saya pikir juga tidak kalah elastis seperti halnya Romo Andre, karena sama-sama menghayati spiritualitas, kemuritan dan hamba Allah. Juga ketika berbincang-bincang dengan saya ketika bicara tentang kemungkinan tugas yang baru, kalimat pertama sama, Bapak Uskup, saya siap pindah kemanapun juga. Ketaatan. Dan ketika diberitahu nanti pindah ke MBPA ya paroki, siap Bapak Uskup, asalkan saya tidak pastor kepala, karena dia segan dengan Romo Eman rupanya ya. Mau jadi pastor rekan saja katanya begitu ya, menghormati. Elastis, siap sedia untuk menjalankan tugas. Mereka elastis dalam hal tugas-tugas dan kita berterima kasih. Dalam hal pesta pun mereka elastis. Perayaan-perayaan, saya dengar mereka pernah merayakan imamatnya bersama-sama, mancing ke Belitung sama-sama. Kemarin dalam kata sambutan di Pangkal Pinang, Romo mengatakan, ya saya diundang Romo Andre datang ke Pangkal Pinang melalui WA saja. Tapi saya mengundang Romo Andre untuk datang ke Batam disertai uang tiket, katanya begitu. Itu bedanya katanya begitu. Waktu saya tanya ke Romo Andre bilang, iya betul, saya tidak kasih dia uang tiket. Tapi kemarin di Pangkal Pinang setelah misa langsung ukur baju untuk beliau supaya dapat hadiah baju baru atau jubah baru. Begitulah saudara-saudara sekalian, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Romo Meo dan Romo Andre yang merayakan 25 tahun yang kalau dalam perspektif tahun kita, tahun kemuritan dan hamba Allah, sudah berusaha untuk dalam pelayanan untuk kita semua menghayati semangat sebagai murid dan hamba Tuhan. Terima kasih kepada umat sekalian yang dengan satu dan lain cara juga telah mendukung, mendoakan kedua imam kami sehingga mereka bisa sampai ke usia 25 tahun. Semoga selanjutnya kedua jubilaris tetap bersukacita dalam menghayati imamatnya sebagai murid dan hamba Allah. Tuhan memberkati kita semua. Aku percaya akan Allah, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang senantiasa menyertai para imam pilihannya dan kita umatnya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah dan berkatilah para pemimpin gerejamu dalam menggembalakan kami menuju kepada pertobatan sejati, sehingga kami layak dan pantas untuk tinggal selalu di dalam kerajaan-Mu.
bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Ya Bapa, curahkanlah karunia Roh Kudus bagi para pemimpin bangsa-bangsa. Semoga pengabdian mereka sungguh membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita dengan menegakkan keadilan bagi mereka yang tertindas, menjunjung martabat setiap orang dan memberi pertolongan serta hiburan kepada mereka yang menderita. Kami mohon padamu Tuhan. Bagi mereka yang masih berjuang menemukan arti kehidupan ini. Ya Bapa, tuntunlah mereka yang masih berjuang menemukan arti hidup ini kepada Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan dan kebenaran. Kami mohon padamu Tuhan. Bagi jubilaris kita, Pastor Ferdinandus Meobupu dan Pastor Andreas Naraama Lemoro. Ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah penyertaan-Mu kepada gembala kami, Pastor Ferdinandus Meobupu dan Pastor Andreas Naraama Lemoro sepanjang 25 tahun imamatnya. Semoga mereka selalu sehat dan dipenuhi roh kebijaksanaan, agar dari hari ke hari mereka menjadi gambar yang hidup dan lebih sempurna seperti Kristus, imam dan gembala yang baik, guru dan hamba bagi semua orang. Kami mohon padamu Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami bersedia dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di sekitar kami, saling mengasihi sebagai saudara seiman dan peduli terhadap mereka yang berkekurangan. Kami
Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki agar kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya dan semoga Ia menjadi daya utama hidup kami, sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Puji syukur nomor 380.
kesembuhan Julius Bedaki
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya.
Marilah kita berdoa, doa perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Maha Kuasa, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah agar semua orang memperoleh keselamatan. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia ini, kami umat Katolik Indonesia bersyukur atas karya Roh Kudus-Mu yang telah mendampingi dan membimbing para uskup beserta semua umat beriman untuk berjalan bersama membangun gereja dan bangsa. Semoga dengan perayaan ini, Gereja Katolik Indonesia semakin bersatu padu dan menjadi tanda kehadiran kasih-Mu untuk sesama, khususnya mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Dalam terang kasih-Mu, semoga kami, umat Allah Keuskupan Pangkal Pinang, juga semakin sinodal dan berani menjadi penggerak utama dalam membangun persaudaraan sejati, melestarikan keutuhan ciptaan dan kesejahteraan bersama dalam semangat hidup sebagai murid-murid Yesus dan hamba Allah. Bersama Maria, Bunda segala bangsa dan teladan iman, kami satukan seluruh doa dan harapan ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, semoga kurban ilahi yang kami persembahkan dan sudah kami santap memberi hidup ilahi kepada para imam-Mu dan semua hamba-Mu.
agar mereka Engkau perkenankan melayani keagungan-Mu dengan pantas dalam ikatan kasih yang abadi dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Monsinyur Adrianus Sunarko OEP yang telah memimpin perayaan Ekaristi 25 tahun Imamat Suci Romo Ferdinandus Meo dan Romo Andre. Terima kasih kepada seluruh imam yang telah ikut berkonselebrasi pada perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas liturgi, tatib, mesdinar, dan anggota KOR dari wilayah Barat yang telah ikut berpartisipasi merayakan perayaan 25 tahun Imamat Suci Romo Andre dan Romo Meo. Terima kasih kepada umat Allah yang telah hadir pada perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Sebelum kita mendapatkan berkat dan perutusan dari Bapak Uskup, marilah kita mendengarkan beberapa kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan diberikan oleh Sang Jubilaris Romo Ferdinandus dan Romo Andre, dan nanti dilanjutkan dengan Romo Paroki Romo Emmanuel Penginipa. Kepada Romo Ferdinandus Meo, waktu dan tempat diberikan. Terima kasih karena menghormati tamu. Jadi Romo Andre saya persilakan duluan. Baik, Bapak Uskup, para imam, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Kemarin, minggu itu 14 di Belinju itu saya bilang begini, Bapak yang beri sambutan, dia bilang kaulah yang tuan rumah. Dia bilang kau ini. Padahal saya sopan sekali panggil dia Romo, tapi dia panggil saya kau katanya. Tapi tak apalah, sesama imam jadi saya terima saja. Pertama saya mau katakan begini, untuk refleksi saya 25 tahun ini bagaikan mimpi, tapi juga nyata adanya. Mimpi karena saya tidak pernah menghitung apakah bisa sampai 25 atau tidak, tapi nyatanya 25 juga. Jadi antara mimpi dan kenyataan. Kedua, bahwa sampai 25 tahun ini bukan saya berjuang sendiri. Pertama dengan bantuan rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan didorong oleh ya, tapi juga karena bantuan teman-teman imam, Bapak Uskup dan umat beriman semuanya. Maka terima kasih untuk Anda semua. Lalu yang ketiga, saya tidak menyebut semua yang ikut ambil bagian di sini. Hanya saya mau katakan bahwa mulai dari Bapak Uskup sampai para romo dan para umat beriman, saya hanya katakan begini, Anda sungguh terlalu. Anda sungguh terlalu. Silakan isi selanjutnya. Terima kasih. Anda sungguh terlalu. Ya, membingungkan kawan maupun lawan. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya menyiapkan
kata ini. Saya pertama mengucap syukur terima kasih kepada Bapak Uskup yang telah sudi untuk memimpin perayaan Ekaristi bersama kami dan para imam lain dengan umat di paroki MBPA yang tercinta ini. Saya berterima kasih kepada Pastor Paroki, Romo Eman, Pastor Kan, Romo Lorenz, dan semua kita para imam yang sudah ikut bergembira dalam perayaan 25 tahun ini. Yang ketiga, kami masuk tahun rohani 8 orang. Ditabiskan jadi imam 3 orang, lalu yang bertahan sampai dengan hari ini kami berdua. Lalu saya hitung-hitung prosentasenya 2 orang dari 8 itu 37,5%. Entah benar entah tidak, urus kemudian. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin berterima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru SD di SDK Deru di kampung. Karena kami tidak pakai TK, mereka inilah yang merubah dari setengah manusia, setengah belum jelas, menjadi 100% manusia. Lalu dari SD di kampung, di SDK Deru itu kami sekolah di ibu kota kecamatan di SMPK Kota Goa, Boawai, kecamatan Boawai. Sesudah dari SD ke SMP, istilah orang kampung macam rusa masuk kampung, karena dari kampung ke kota. Saya berterima kasih juga kepada para guru saya di seminari Yohanes Bregman Toda Belu di Mataloko. Saya berterima kasih kepada para dosen pembimbing di Santo Petrus dan Santo Yohanes Pematang Siantar. Saya berterima kasih kepada Romo almarhum Romo Anton Mite sebagai pembimbing top, dan bersama dengan umat paroki Mentok di Bangka Barat. Saya berterima kasih kepada Pastor Marcel Gabriel dan umat Tanjung Balai Karimun, di mana saya menjalani masa diakonat selama 1 tahun 98 sampai 99. Lalu saya berterima kasih kepada almarhum Monsinyur Hilarius Moanurak yang telah menabiskan saya di kampung saya di stasi Leguderu persis 25 tahun yang lalu hari ini, 18 April. Hanya harinya berbeda. Dulu hari Minggu, sekarang hari Kamis. Dan juga untuk seluruh panitia, baik untuk yang tabisan maupun misa sulung pada waktu itu. Untuk kita sekarang dan di sini, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang telah berjali lelah untuk menyiapkan semuanya ini. Ketua panitia Pak Hiro, Sekretaris Pak Suwali, Ibu Delima Bendahara, Seksi Usaha Dana, mudah-mudahan kesehatan terjamin karena susah cari dana, untuk Pak Berlin dengan Ibu Vero. Semua seksi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para penari, kor, dan seterusnya, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya sendiri secara pribadi agak terkejut dengan perayaan ini. Kenapa begitu? Paroki kita berturut-turut telah melakukan event-event yang besar yang menguras energi dan juga memakan banyak biaya. Tapi entah bagaimana caranya, saya pun tidak tahu bahwa pesta ini pun jadi berlangsung. Kedua, karena saya merasa bahwa pesta ini sebagai imam secara pribadi kepada umat di MBPA ini, saya merasa
saya tidak pernah atau sangat jarang memberikan makanan yang enak. Meminjam kata istilah Santo Paulus, saya memberikan makanan yang keras kepada umat. Perlu usaha untuk mencerna. Kepada umat saya minta maaf dalam hal ini. Memang minta maaf, tapi sayangnya toh tidak akan berubah. Mengapa tidak bisa berubah, Bapak Ibu? Karena saya, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bertanggung jawab penuh meneruskan iman kita kepada anak cucu kita. Dalam hal inilah kita tidak bisa berdiskusi. Sekali lagi saya memberikan hormat, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena moto saya, harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, dan saya dari kampung, supaya tidak lupa bahasa di kampung ini, maka saya menyapa seluruh keluarga besar komunitas Nagekeo dalam bahasa saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti kami omong bahasa Nage. Baik. Ngao kia zia zebuimo sakita. Ngao zia kia zia ne tabe pabe zebu kita sa ine keo ne amenage. Ulu sakesunga taga dari Mesir. Tanega sea mona noto enga. Tanega mai mona noto pai. Tatagoga kita papaleu mona noto keku. Ko ola pave zebumiu sa kapodoa ngao sudatalo. Ko pave mode miu sa ilivoe. Ngao pape ne mona saze. Ge ne mona gea. Ngao geta ne mona beja. Ngao tipai na deva zeta ne gaizale. Ti miu lo polo vaki pave. Muzi fea lo zanoa. Penibi vasinge. Miu outei miu nukane. Sekian dan terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Uskup, rekan-rekan imam atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini bersama umat dan undangan yang hadir untuk memeriahkan perayaan syukur 25 tahun kedua Romo yang ganteng ini. Dan saya salut dengan Romo Meo. Biasanya saya omong selalu dibantah, tapi hari ini dia begitu taat dengan saya. Apapun yang saya omong dia tidak bisa bantah. Pokoknya abang diam, tenang, kami yang lakukan, ya. Dan dia 100% diam. Terima kasih banyak untuk kita semua para undangan yang telah hadir dalam perayaan ini. Terima kasih untuk semua panitia, para pengurus KBG, Korwil yang juga telah memberikan dukungan kepada panitia melalui pengumpulan dana sehingga acara ini bisa berjalan mulai dari liturgi, dan setelah itu kita akan adakan resepsi bersama. Terima kasih banyak atas semua pengorbanan yang telah Anda berikan untuk perayaan syukur bersama ini. Terima kasih untuk para petugas liturgi yang telah mempersiapkan diri dengan baik. Kor dari wilayah barat, Anda hebat, ya.
Ini KOR yang kedua kali setelah perayaan lustrum kemarin ya. Jadi kemarin pertemuan panitia, lalu saya minta mereka untuk menanggung KOR, dan karena Romo Meo maka kemudian mereka bilang kami siap laksanakan ya. Jadi karena memang dari awal Romo Meo yang melatih mereka, jadi kemudian akhirnya mereka bisa menampilkan yang terbaik. Jadi terima kasih banyak untuk wilayah Barat, 3 wilayah yang sudah bersama-sama, dan mereka ini merindukan bahwa mereka mau jadi paroki yang baru ya. Jadi Bapak Uskup sudah berjuang supaya kita bisa mendapat tanah, tapi belum sampai saat ini kita masih mencari, kita belum dapat tanah untuk bisa mempersiapkan wilayah Barat untuk menjadi paroki yang baru ya, karena umat sekarang sudah 11.921 jiwa untuk MBPA ya. Jadi memang sangat besar, lalu hanya kami berdua, Romo Meo juga semakin tua, saya juga semakin tua, maka kemudian juga harus berpikir untuk pemekaran. Yang terakhir saya mengundang kita semua, setelah perayaan Ekaristi ini kita akan pindah ke sebelah untuk bersama menikmati apa yang telah disediakan oleh panitia dan umat untuk kita bersama malam ini memberikan sukacita bagi kedua imam kita. Untuk para romo, para suster dan semua undangan, kami persilakan untuk kita bersama-sama gabung dengan umat MBPA untuk memeriahkan perayaan syukur ini. Sekian dan terima kasih. Saya baru tahu Romo Meo bisa latih KOR. Marilah saudara-saudari kita mengakhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, pekerjaan-pekerjaan kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, pergilah, misa syukur kita sudah selesai. Syukur.